Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 153, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan wasilah sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan masih dalam kajian di minggu kemarin tentang sabar atas maksiat. As-sabru anil maksiyah, sabar daripada meninggalkan maksiat. Yang derajatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling tinggi daripada sabar atas musibah, sabar atas ta'ah, yaitu 900 derajat bagi orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat. Bahkan jaraknya antara lapisan bumi paling bawah sampai paling puncak aras marratain 2 kali lipat per derajatnya, sampai 900 derajat, yaitu sabar daripada meninggalkan maksiat. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dari sekian banyak maksiat atau dosa-dosa besar, bahkan ada sebuah dosa besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo, kata Allah, kita berperang. Jadi saking banyaknya dosa-dosa besar, bahkan Al-Imam Zahabi menulis kitab yang berjudul Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Ada beberapa dosa besar, ada 2 dosa besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ayo kita berperang. Ketika seseorang itu berani mengerjakan 2 dosa besar tersebut. Bayangkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mari kita berperang, kata Allah, kepada 2 orang yang berani mengerjakan dosa besar tersebut. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan berperang kepada orang-orang yang tersebut mengerjakan dosa riba, akilur riba. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para pemakan riba, mari kita berperang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Baqarah di ayat 278 sampai 279. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian
dan tinggalkanlah sesuatu yang tertinggal daripada riba. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan, biarkan sesuatu yang tersisa daripada riba. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Jadi ada kaitannya antara keimanan dengan orang-orang yang masih mau mengerjakan riba. Karena Allah mengatakan tinggalkan riba jika kalian masih merasa beriman. Ini sebuah isyarat kalau orang itu tidak mampu meninggalkan perbuatan riba, dipertanyakan keimanannya. Karena Allah katakan tinggalkan riba jika kalian masih merasa beriman. Fa in lam taf'alu, jika mereka masih saja mengerjakan riba, sudah Allah peringatkan namun masih saja mereka mengerjakan riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallah wa rasulih. Jika orang tersebut masih saja mengerjakan riba, apa kata Allah? Fa'dhanu, beritahu orang-orang tersebut, beritahu para pemakan riba, apa kata Allah? Biharbi minallah wa rasulih, beritahu kepada mereka, kata Allah, ayo kita berperang, mari kita berperang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang berani masih mengerjakan perbuatan riba. Ini ajakan perang bukan dari orang yang jago dalam berkelahi, jago dalam bergulat, jago dalam silat, namun yang mengajak duel ini adalah Allah dan juga Rasulnya kepada orang-orang yang berani masih mengerjakan perbuatan riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallah wa rasulih. Jika mereka tidak berhenti, beritahu, kata Allah, ayo kita berperang, mari kita berperang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Sahih Muslim, di sana disebutkan sebuah riwayat. Qala Jabir, berkata sahabat Rasulullah yang bernama Jabir radhiyallahu an. Apa kata Jabir? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat daripada Jabir. Apa kata Jabir? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat. Rasulullah melaknat para pemakan riba. Rasulullah melaknat orang yang menjadi wakilnya. Rasulullah melaknat orang yang tukang tulisnya. Dan Rasulullah melaknat dua saksi dalam perbuatan riba. Dan Nabi mengatakan hum sawa'un, pemakan riba yang jadi wakilnya, yang tukang tulisnya, yang jadi saksi keduanya, yang dua saksinya, Rasulullah katakan hum sawa'un, mereka sama dalam perbuatan dosanya. Jadi Nabi sendiri yang melaknat. Rasulullah ini orang yang sangat kasih sayang, rahmatan lil alamin. Beliau di kota Taif dilempari batu sampai ke beliau berdarah, gigi beliau patah, namun beliau tidak pernah mau melaknat. Namun ini bedanya, ketika para pemakan riba yang jadi wakilnya, yang tukang tulisnya dan dua saksinya, Rasulullah sendiri yang melaknatnya. La'ana Rasulullah, Nabi melaknat. Melaknat ini lebih dari sekedar marah. Kalau ghadiba masih marah. Kalau la'ana ini Rasulullah itu sangat marah dan beliau melaknat malah. Jadi tidak gampang-gampangan, tidak dianggap sepele, tidak boleh diremehkan, karena ini langsung Rasulullah yang melaknat. La'ana Rasulullah, orang yang paling penyayang, orang yang paling rahmatan lil alamin, namun tetap melaknat kepada para pemakan riba
yang jadi wakilnya, yang jadi tukang tulisnya, yang jadi dua saksinya. Ini saking besarnya dosa riba, Nabi sendiri yang melaknat. Apa itu laknat? Laknat ini ad-du'a bit-tardi anil khairi war rahmah. Apa makna laknat? Laknat ini ialah ad-du'a bit-tardi anil khairi war rahmah. Doa dengan dijauhkannya, diusirnya daripada kebaikan dan rahmat. Bayangkan, yang mendoakan orang itu jauh daripada kebaikan dan rahmat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pemakan riba ini Nabi doakan jauh daripada khair, jauh daripada kebaikan, dan jauh daripada rahmat Tuhan. Sampai Rasulullah mendoakan demikian. Arti laknat ialah mendoakan agar dijauhkan dari segala kebaikan dan rahmat. Bayangkan seorang Rasulullah yang mendoakan, itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Ya, Nabi yang melaknat sendiri orang-orang. Nabi doakan kepada pemakan riba, jauhkanlah daripada kebaikan. Oh, Nabi mendoakan sendiri. Nabi doakan lagi, jauhkanlah daripada yang jadi wakilnya riba, jauhkan daripada kebaikan dan rahmat kepada para pemakan riba yang jadi wakilnya, yang tukang tulisnya, serta dua saksinya. Ini doa langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa celaka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam kitab Syu'abul Iman, di sana disebutkan lagi sebuah hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab Syu'abul Iman ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, 1 dirham riba, dirhamur riba, ya'kuluhar rajul, dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam. Itu kata Rasulullah, asyaddu min sittati wa salasina zaniyatan. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, dirhamur rajul, dirhamur riba yaquluhur rajul, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki. 1 dirham itu kalau hari ini itu 4.206 rupiah, 4.206 rupiah, 6. Tidak sampai 4.300. Kalau hitungan dirham hari ini, pada hari ini, dirham itu, 1 dirham itu kalau dirupiahkan 4.206,6 rupiah. Tidak sampai 4.300 rupiah. 1 dirham saja tidak sampai 4.300 dari riba yang dimakan seorang laki-laki sedangkan dia mengetahui uang riba. Apa kata Rasulullah? Asyaddu min sittati wa salasina zaniyah, lebih dahsyat dosanya daripada 36 perempuan penzina. 36 perempuan penzina dengan 4.300 rupiah uang dirham daripada riba, itu dosanya jauh lebih besar, lebih dahsyat. 1 dirham 4.300 rupiah, orang lebih 4.300 rupiah yang dimakan oleh seseorang, dosanya lebih dahsyat daripada 36 perempuan penzina. Ada lagi riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 bab, 73 pintu dalam riba. 73 itu baban. Aisaruha ayyan kihar rajulu ummahu.
paling ringan dosa riba itu bahwasanya menzinahi seorang laki-laki dengan ibunya sendiri. Paling ringan dosa riba. Riba itu ada 73 pintu. Paling ringan dosa riba sama halnya kita berzinah dengan ibu kita sendiri. Bayangkan yang paling ringannya, apalagi dosa paling besarnya. Itu na'udzubillah, summa na'udzubillah, saking berbahayanya dosa riba. Satu kali paling ringan dosa riba ini sama berzinah dengan orang tua kita sendiri. Sedangkan satu kali orang tua kita sendiri sama ratusan kali kita berzinah dengan perempuan lain. Ini tidak terhitung berapa ribu para penzina, berapa ribu para pemakan riba mendapatkan dosa-dosa zina. Saking berbahayanya itu dosa riba, sampai paling ringannya sama halnya ayan kihar rajul ummahu, sama halnya berzinah dengan ibunya sendiri. Itu paling ringan daripada dosa-dosa riba. Hadirin wal hadirat jamaah dikirmanaki kubra rahimakumullah. Sedangkan dosa yang kedua yang Allah katakan ayo kita berperang, dosa besar tersebut ialah dosa memusuhi para wali-wali Allah. Memusuhi para wali-wali Allah itu dosanya besar, dan Allah katakan mari kita berperang. Ayo kita berperang, kata Allah, kepada orang yang berani memusuhi para wali-walinya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa berani memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka kuberitahukan bahwa dengan peperangan, maka kuberitahukan kepada mereka bil harbi, dengan berperang. Ini langsung Allah katakan ayo kita berperang kepada orang-orang yang berani memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah dikirmanaki kubra rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan, siapa itu wali? Siapa itu wali? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidatut Tahawiyah, beliau itu mengatakan siapa itu wali. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Aqidatut Tahawiyah, kata beliau, wal mu'min kulluhum awliya'ur rahman. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, al-mu'min kulluhum awliya'ur rahman. Semua orang-orang beriman itu pada hakikatnya adalah wali-wali Tuhan, asalkan benar-benar beriman, bukan iman abal-abalan. Orang yang benar-benar beriman, kulluhum, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kulluhum awliya'ur rahman. Mereka semua adalah wali-walinya Tuhan. Lalu kata beliau lagi, wa akramuhum, sepaling mulia mereka siapa? Atwa'uhum wa atsba'uhum lil Qur'an. Sedangkan yang paling mulia di antara orang-orang beriman dari wali-wali Tuhan itu siapa? Atwa'uhum wa atsba'uhum lil Qur'an. Orang yang paling taat dan orang yang paling mengikuti dengan Al-Quran, itulah wali yang paling tinggi menurut Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Aqidatut Tahawiyah. Sedangkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ahli tafsir, ditanya orang, wahai Ibnu Katsir, apa itu wali? Siapa yang bertitel wali? Kata beliau, kullu man kana taqiyan, kullu man kana taqiyan kana waliyan lillah, kana lillahi waliyan. Kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Setiap orang-orang yang takwa itulah para wali-wali Tuhan. Ibnu Katsir simpel mengatakan siapa wali?
Beliau cuma mengatakan kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Setiap orang yang takwa, kata Ibnu Katsir, mereka itulah adalah wali-wali Tuhan. Ini salah satu pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir, orang yang ahli dalam kitab-kitab tafsir. Namun kalau kita teliti lagi, kita kaji lagi dalam Quran, memang ada beberapa tanda para wali-wali Tuhan. Di antara tanda-tandanya kalau kita lihat surah Ali Imran di ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintaiku, jika kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti akan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya akan Allah cintai kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Orang yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, itu adalah karakternya para aulia. Jadi salah satu sifatnya para aulia, mereka itu selalu mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu sifat-sifat wali di Ali Imran 31 ialah orang yang selalu mengikuti ajarannya atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu karakternya wali di Ali Imran 31. Ada lagi di surah Al-Maidah ayat 54. Fasawfa ya'tillah yuhibbunahum wa yuhibbunah. Selagi Allah Ta'ala datangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kalau Allah katakan mencintai, pasti orang tersebut adalah wali. Apa karakternya? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dia lemah lembut kepada orang-orang beriman, namun dia tegas kepada orang-orang yang kafir. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fillah. Orang-orang para wali Tuhan itu mereka jihad di jalan Allah. Yujahiduna fillah wala yakhafuna lawmata laimin. Dan para wali-wali Tuhan itu mereka juga tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Jadi ada 4 karakter sifat para wali di Al-Maidah ayat 54. A'izzatin, adzillatin 'alal mu'minin, lembut kepada orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fil sabilillah, berjihad di jalan Allah. Namun wala yakhafuna lawmata laimin. Para wali Tuhan itu tidak takut dengan celaan orang yang mencela, asalkan selama mereka berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para wali Tuhan tidak takut celaan orang yang mencela selama mereka berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi karakter wali di surah Yunus ayat 62-63. Yunus ayat 62 dan 63. Allah berikan salah 2 karakter sifatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan contoh karakter para walinya di surah Yunus ayat 62-63. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Tuhan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para wali Tuhan bukan orang yang penakut dan para wali Tuhan bukan orang yang bersedih hati. Allazina amanu. Lalu sambungannya di ayat 63, wallazina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Tuhan ialah orang yang beriman dan orang yang takwa. Di ujung ayat inilah, di Yunus 63 inilah kenapa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan orang beriman. Karena wallazina amanu, orang yang beriman.
wa kanu yattaqun, dan mereka takwa. Lalu yattaqun ini diambil pendapatnya oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi di ayat 63 ini ayat yang diambil ibrah oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far At-Tahawi ketika beliau ditanya siapa wali Tuhan. Allazina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan mereka itu takwa. Ini satu ayat yang dijadikan referensi atau dalil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun kalau dari pandangan hadis, siapa para wali-wali Tuhan itu? Kalau kita sejenak kaji dari kacamata hadis, bisa kita lihat dalam hadis dari Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim, di sana diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha-Nya Allah berada pada keridaan kedua orang tua, dan murkanya Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ridha, pastilah seseorang itu mendapatkan titel aulia atau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari kacamata hadis, bisa kita ambil ibarat daripada hadis Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim yang mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini luar biasanya kedudukan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan Allah angkat menjadi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hikayat yang unik daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa ini orang yang bergelar kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap, orang yang bisa berkata-kata langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ada yang mengatakan percakapan Nabiullah Musa itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada 3.500 kalimat. Di antara percakapannya Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa itu pernah pada suatu ketika bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, arini rafiqi fil jannah. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, arini rafiqi fil jannah. Wahai Tuhanku, lihatkan kepadaku siapa temanku di surga nanti. Jadi di antara sekian banyak percakapan tersebut, ada ulama mengatakan ada 3.500 kalimat yang Nabi Musa itu bercakap-cakap, berkata-kata kepada Allah dan Rasulnya. Namun di antara percakapan tersebut, Nabi Musa pernah bertanya, Ya Rab, arini kaifa rafiqi fil jannah. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku arini rafiqi fil jannah. Ya Rab, arini rafiqi fil jannah. Wahai Tuhanku, perlihatkan temanku di surga. Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Musa bertanya demikian? Allah berkata, wahai Nabi Musa, jika kamu ingin melihat temanmu di surga nanti, carilah seorang laki-laki penjual ayam di pasar. Carilah seorang laki-laki penjual ayam di pasar. Mendengar jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa itu segera pergi ke pasar. Beliau menuju kepada laki-laki si penjual ayam tersebut. Namun betapa ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau menemukan orang tersebut, Nabi Musa mendapati penjual ayam tersebut. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu bingung, bercampur heran. Masa orang ini yang jadi temanku di surga? Kenapa demikian? Karena yang Nabi Musa lihat, laki-laki tersebut rambutnya gondrong, pakai anting, dan juga tubuhnya penuh dengan tato. Nabi Musa heran, Ya Rabb, masa ini temanku di surga?
sudah gondrong, tatoan, malah pakai anting seperti perempuan. Namun Nabi Musa tetap heran, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berdusta mengatakan demikian. Lalu Nabi Musa memberanikan diri mendekati laki-laki tadi, dan Nabi Musa berkata, wahai laki-laki, wahai hamba Allah. Apa kata Nabi Musa? Bolehkah aku menginap di rumahmu karena aku ini seorang musafir? Nabi Musa pura-pura menyamar. Beliau berkata kepada laki-laki tadi, wahai rajul, wahai laki-laki, apakah boleh aku menginap di rumahmu karena aku ini adalah seorang musafir? Mendengar permintaan daripada Nabi Musa alaihissalam, laki-laki tadi pun mengabulkan. Silahkan, kata laki-laki tadi, kalau engkau ingin menginap di rumahku. Tak begitu lama Nabiullah Musa dan laki-laki tersebut menuju tempat kediaman penjual ayam tadi. Ketika sampai di rumahnya yang cukup besar, dia memiliki rumah yang cukup besar, karena kerjaannya di pasar itu selain menjual ayam, dia itu juga melakukan tipuan dalam jual ayamnya. Ayam itu disuntiknya biar agak membesar, sudah tatoan, rambutnya gondrong, antingan, malah dia dalam jual beli pun dia menipu orang. Jadi dia memiliki rumah yang cukup besar karena pekerjaannya demikian. Namun ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam dibawanya ke rumahnya, dipersilahkannya duduk, lalu dia menuju ke belakang rumahnya. Dia buka kamarnya, dia angkat keranjangnya. Di dalam keranjang itu ada seorang wanita, dimandikannya, diminuminya, dikasihnya makan. Dan wanita tersebut cuma bisa mengatakan, karena dia sakit beberapa lama, bahkan sampai sakitnya itu membuat dia tidak bisa bersuara. Cuma suaranya apa? Dia seperti orang yang terbata-bata, tidak jelas lagi kata-katanya. Melihat hal demikian, Nabiullah Musa alaihissalam karena tidak jelas, agak jauh, Nabi Musa itu heran apa yang dilakukan laki-laki tadi. Dibukanya kamarnya, diangkatnya sebuah keranjang. Dia tidak melihat jelas siapa di keranjang tersebut, namun dia cuma mendengar suara orang yang tidak jelas pembicaraannya. Lalu Nabiullah Musa memberanikan diri bertanya, wahai laki-laki, siapa yang kau bawa itu? Siapa yang kau masukkan dalam keranjang itu? Dijawab laki-laki tadi, jawab si penjual ayam tadi, itu adalah ibuku. Laki-laki tadi menjawab, wahai Nabi Musa. Dia nggak tahu laki-laki Nabi Musa. Dia menjawabnya, wahai tamuku, dia itu adalah ibuku. Dan sudah 30 tahun dia stroke. Dan 5 tahun terakhir dia itu sampai stroke mulutnya, sehingga tidak bisa berkata-kata, cuma mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, saya tadi mendengar dia berkata-kata aneh, apa yang dia katakan? Lalu dijawab oleh penjual ayam tadi, ibuku itu selalu berdoa. Meskipun sekarang suaranya tidak jelas, tapi selama 30 tahun ini ketika ku beri dia makan, ku minumi, ku mandikan dia, ibuku selesai demikian selalu berdoa. Namun 5 tahun terakhir ini beliau tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Namun 20 tahun sampai sekarang 30 tahun ini ibuku selalu berdoa, Allahumma ja'al waladi hadza rafiqi Musa fil jannah. Lantaran ibunya tidak bisa doa yang macam-macam, beliau itu orang yang tidak berilmu, cuma bisa satu doa. Doanya apa? Allahumma ja'al waladi hadza rafiqi fil jannah. Ya Rabb, memang anakku ini anak yang tidak baik, anak yang gondrongan,
sering melakukan penipuan. Namun apa, aku ridha ya Tuhan. Allahumma ij'al waladi hadha, ya Allah jadikanlah anakku ini rafiqi Musa fil jannah, jadi temannya Nabi Musa di surga. Hanya itu yang disuarakan ibundanya. Selesai dimakani, dimandikan, selalu berdoa, Allahumma ij'al waladi hadha rafiqi Musa fil jannah. Cuma itu yang bisa disuarakan oleh ibundanya. Selama 30 tahun stroke, beliau selalu mendoakan demikian, dan selalu dirawat oleh laki-laki si penjual ayam tadi. Mendengar perkataan laki-laki tadi, Nabi Musa langsung berkata, kata Musa, ana Musa rafiquka fil jannah. Akulah, kata Nabi Musa, aku ini adalah Nabi Musa, temanmu nanti di surga. Mendengar perkataan tersebut, si penjual ayam tadi langsung menangis dan dia menyesal, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ketika ibuku nanti meninggal dunia, aku akan berkhidmah kepada engkau wahai Nabi Musa. Selama ibuku masih hidup, katanya, aku masih belum bisa berkhidmah kepadamu, tapi saya berjanji, kata penjual ayam tadi, kalau ibuku sudah meninggal nanti, saya berjanji akan menemuimu dan akan berkhidmah kepadamu. Nah, inilah akhir daripada cerita atau hikayat orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, sepasik apapun seseorang tersebut, asalkan dia bakti kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawanya kecuali dalam keadaan taubatan nasuha, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisirrin nabi wa alin nabi wa bihaqqi syahadil qadir al jilani wa bisirril fatihah.